Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal fikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sahabat pendengar yang berbahagia, suatu hari ada seorang laki-laki datang menghampiri Nabi dan meminta nasihat khusus. Dan itu diceritakan dalam hadis dari Abi Amir Sufyan bin Abdullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya suatu ucapan di dalam Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun sesudah Anda." Maka beliau menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia, apakah istiqomah itu? Dan mengapa pula ia menjadi nasihat penting dari Nabi Muhammad SAW kepada laki-laki tadi? Ibnu Rajab Al-Hambali membuat definisi istiqomah, yaitu menempuh jalan agama yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan, dan itu mencakup semua bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk larangannya, lahir dan batin. Kalau kita menyimpulkan dari definisi ini, istiqomah adalah berupa tetap pada jalan ketaatan kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Wafi. Istiqomah ini memiliki berbagai cakupan makna. Misalnya, istiqomah di dalam hati. Dimensi pertama dari sifat istiqomah adalah istiqomah di dalam hati. Secara umum adalah menjaga diri dalam agama Islam, memegang prinsip-prinsip tauhid, dan tidak mencampurnya dengan kesyirikan. Ia tetap berada dalam keadaan itu hingga ajal menjemput. Inilah sebenarnya makna dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya bacakan pada mukaddimah tadi. Istiqomah sepanjang hidup ini menghajatkan kesungguhan dari seorang muslim untuk senantiasa menjaga dan memperkuat hidayah keislamannya. Seorang muslim haruslah menjaga keimanannya agar ia bisa bertahan sampai akhir hayatnya. Hal itu bisa dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas ibadahnya, berupaya menambah ilmu pengetahuan keislamannya, dan berupaya memperbanyak amal-amal kebaikannya. Sedangkan istiqomah di dalam hati secara khusus adalah menjaga keikhlasan dalam beramal hingga amal itu selesai. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa di antara cara menjaga istiqomah dalam Islam adalah dengan memperbanyak amal yang soleh. Nah, amal itu sendiri agar diterima dan membawa manfaat haruslah dilandasi dengan keikhlasan. Karena itu, setiap muslim harus menjaga amalnya dari awal sampai akhir agar senantiasa dilandasi dengan keikhlasan
Dan itu bisa dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya atau terganggunya keikhlasan dalam dirinya. Yang kedua, istiqomah di dalam lisan. Dimensi ini adalah istiqomah dalam lisannya atau prakteknya adalah dengan menjaga agar lisan seorang muslim senantiasa berkata yang benar dan membawa manfaat, dan menghindari perkataan yang buruk dan membawa kemudaratan. Ini sungguh tugas yang tidak mudah, sebab lisan manusia memang mudah tergelincir pada ucapan-ucapan yang buruk, sampai-sampai dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya beristiqomah, dan tidak akan beristiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dikeluarkan dari mulut seorang itu merupakan gambaran dari apa yang ada dalam hatinya. Jika mulutnya sering mengucap yang baik-baik, berbagi manfaat dan nasihat-nasihat yang baik, itu petunjuk bahwa hatinya juga berisikan kebaikan. Sebaliknya, orang yang senang berkata buruk, saling mengumpat dan mencela, saling menggunjing dan mengadu domba, itu petunjuk bahwa hatinya juga belum baik. Yang berikutnya adalah istiqomah di dalam amal. Dimensi berikut ini adalah istiqomah dalam amal. Dalam artian bagaimana amal yang dilakukan oleh seorang muslim itu menjadi amal yang kontinu dan konsisten. Dan ini tidak mudah sebab memerlukan ketekunan darinya. Bisa dimengerti mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling langgeng meskipun sedikit. Penekanannya pada keberlanjutan atau kontinuitas, bukan sedikitnya. Artinya, jika mampu langgeng dan banyak, itu mulia sekali. Mengapa kontinuitas amal ini begitu ditekankan dan kuantitas adalah hitungan yang berikutnya? So, Allah menghendaki agar setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim itu tertanam menjadi karakter yang menyatu dalam kepribadian. Misalnya, seseorang berimpak meski tidak banyak, tetapi ia konsisten melakukannya. Ini menunjukkan bahwa ia sudah berhasil menjadikan impak ini sebagai gaya hidupnya. Maka dalam konteks ini, sedikit yang konsisten itu lebih bagus, lebih dicintai Allah, jauh lebih baik daripada amal yang banyak tapi datang dan pergi begitu saja, tak berbekas sama sekali. Sahabat pendengar, memahami dimensi dari istiqomah sebagaimana dijelaskan, jelas bahwa istiqomah ini bukan pekerjaan yang mudah. Sebaliknya, ia adalah amalan yang sulit untuk semua dimensinya tadi. Maka wajar jika diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertambah ubannya karena menerima ayat tentang istiqomah ini dalam surat Hud. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.